Namanya Raka. Sejak lahir, ia tidak bisa mendengar satu suara pun di dunia ini. Tangis bayi yang biasanya membuat orang tua lega karena pertanda kehidupan, bagi ibu Raka justru menjadi awal dari pertanyaan panjang. Ia lahir tanpa kemampuan mendengar tuli total. Dokter mengatakan dengan tegas, anak ini tidak akan bisa mendengar selamanya. Sejak kecil, Raka tumbuh dalam lingkungan yang tidak ramah. Di sekolah dasar, ia jadi bahan ejekan teman-temannya. Mereka sering memanggilnya dengan sebutan batu atau robot rusak. Ia tidak mengerti semua ucapan itu secara langsung, tapi ia paham dari raut wajah mereka dan gerakan mulut yang sinis. Beberapa guru pun secara tidak sadar ikut mendiskriminasi. Mereka menganggap Raka sebagai murid beban yang tak mungkin bisa bersaing di pelajaran umum, apalagi seni atau musik. Bagaimana bisa anak tuli belajar musik? Kalimat itu sering ia dengar dari guru seni. Bahkan orang tuanya sendiri pun sempat berpikir demikian. Namun Raka punya dunia sendiri, tempat di mana ia tidak perlu mendengar untuk merasa. Suatu hari, ketika kelas musik berlangsung dan anak-anak lain memainkan alat musik, Raka hanya duduk diam di sudut ruangan. Ia tak tahu seperti apa suara piano atau gitar. Tapi saat seorang teman secara tak sengaja memukul meja dekatnya, ia merasakan getaran. Meja itu bergetar seperti denyut nadi. Ia menempelkan tangannya di atas meja, lalu memejamkan mata. Tangannya merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata semacam pola, semacam irama. Mulai hari itu, ia sering pulang ke rumah dan memukal-mukal meja kayu di kamarnya. Ia merasakan ritme walaupun tak bisa mendengarnya. Ain menganggap itu hanya permainan aneh, tetapi ibunya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ia lalu menghadiahi Raka sebuah lampu kecil yang bisa berkedip mengikuti suara. Lampu itu digunakan ayahnya untuk karaoke di rumah. Raka menyambungkannya ke speaker tua, dan setiap kali lagu diputar, lampu akan berkedip kadang pelan, kadang cepat. Berkedipnya lampu menjadi semacam partitur baginya. Dengan bantuan ponsel dan aplikasi visual, Raka mulai membuat sendiri pola-pola musik sederhana. Ia mempelajari bagaimana lampu merespons bass, treble, dan dentuman-dentuman nada. Setiap kita menjadi seperti denyut kehidupan baginya. Ia tidak butuh suara, ia hanya butuh getaran dan cahaya. Raka mulai belajar software musik digital di warnet dekat rumah. Ia mengumpulkan uang dari hasil membantu tetangga menjemur pakaian, membersihkan halaman, hingga menjual botol bekas. Di komputer warnet, ia mulai merangkai suara mengandalkan grafik dan bentuk gelombang. Baginya, gelombang-gelombang itu seperti lukisan. Ia tahu saat gelombang panjang, artinya nada rendah. Saat rapat dan tajam, itu nada tinggi. Ia dari logika visual dan rasa, bukan dari suara. Bertahun-tahun ia melatih keterampilannya. Tak ada yang tahu, ia menyimpan semua karyanya di flash disk kecil berwarna biru yang selalu ia bawa kemana-mana. Sampai suatu ketika, di acara lokal pemuda desa, panitia kebingungan karena komposer musik mereka mendadak sakit. Tanpa detik, seorang teman lama Raka mengusulkan, kenapa tidak coba pakai musik buatan Raka? Dia sering bikin musik digital, katanya. Semua orang tertawa. Anak tuli bikin musik, apa lucu-lucuan? Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya mencobanya. Dan ketika musik pertama diputar dengan beat yang kuat, emosi yang dalam, dan aransemen yang tidak biasa, semua yang mendengarnya diam. Mereka terdiam bukan karena tidak suka, tapi karena tak menyangka. Siapa yang buat ini? Tanya ketua panitia. Raka, jawab temannya. Dari situlah jalan Raka perlahan terbuka. Salah satu anggota panitia ternyata bekerja di dunia perfilman indie. Ia tertarik dan meminta Raka membuat scoring untuk film pendeknya. Raka
yang hanya bisa membaca lewat teks dan bahasa isyarat, bekerja siang dan malam. Ia membaca naskah film seperti membaca puisi. Ia mengira-ngira emosi di balik setiap adegan marah, sedih, tegang, senang, semuanya ia terjemahkan dalam bentuk visual dan getaran. Ketika film itu dirilis di sebuah festival kecil, juri musik bertanya, siapa komposernya? Mereka kagum dengan bagaimana musik dalam film itu begitu menghantam rasa, bahkan tanpa banyak ornamen. Ketika tahu bahwa komposernya adalah seorang anak muda tuli dari desa kecil, semua terdiam, lalu berdiri dan memberikan tepuk tangan. Itulah awal dari perjalanan besar Raka. Musiknya mulai digunakan di berbagai film pendek, lalu naik ke film nasional. Suatu ketika, sebuah email masuk ke kotak pesan sang produser. Email itu berasal dari festival film internasional di Jerman. Mereka ingin mengundang Raka sebagai tamu kehormatan. Ketika berita itu tersebar, semua orang yang dulu mengejek Raka hanya bisa menunduk malu. Seorang anak yang tak bisa mendengar justru mampu membuat dunia mendengarkan. Setelah musik pertamanya digunakan dalam film pendek dan membuat banyak orang takjub, nama Raka perlahan mulai dikenal di kalangan pembuat film lokal. Tapi walaupun banyak yang mulai menghargai karyanya, tidak berarti hidup Raka berubah dengan mudah. Ia masih tinggal di rumah kecil bersama orang tuanya di pinggir kota. Rumah itu sederhana, berdinding kayu lapuk dan beratapkan seng. Ayahnya masih menganggap apa yang dilakukan Raka hanyalah mainan anak-anak. Baginya, kesuksesan itu hanya sementara. Anak tuli mana bisa kerja tetap di dunia musik, katanya. Suatu malam, sambil merokok di beranda, Raka hanya melihat dari balik pintu, mencoba menahan air mata. Ia tidak bisa mendengar kata-kata itu, tapi ia bisa membaca bibir ayahnya dan memahami artinya. Namun ibunya tidak pernah berhenti percaya. Ia selalu menemani Raka saat membuat musik di malam hari. Kadang-kadang, ia ikut duduk di samping Raka sambil menulis lirik dengan puisi sederhana. Meskipun ibunya tidak paham software, tapi ia tahu betapa pentingnya keberadaan dan dukungan. Raka sering menunjukkan hasil musiknya lewat layar komputer, memperlihatkan grafik nada, dan menjelaskan dengan bahasa isyarat. Ini untuk bagian sedih, ini untuk bagian harapan. Tantangan berikutnya datang ketika Raka diminta untuk membuat musik latar film panjang film layar lebar yang akan ditayangkan di bioskop lokal. Itu adalah proyek besar dengan tenggat waktu ketat dan kru profesional. Raka tidak mengenal siapapun di tim itu, dan mereka pun tak tahu bagaimana harus bekerja sama dengan seorang tuli. Hari pertama pertemuan, semua orang tampak kebingungan. Sang sutradara berbicara panjang lebar, menjelaskan adegan dan emosi yang dibutuhkan. Sementara Raka hanya duduk diam, menatap mereka, sambil menulis cepat di buku kecilnya. Ia mencoba membaca bibir, tetapi tidak semua orang berbicara dengan jelas. Salah satu asisten menyela, apa tidak sebaiknya kita cari komposer lain yang bisa diajak komunikasi lancar? Kalimat itu menyesakkan hati. Raka menunduk, lalu berdiri, menuliskan sesuatu di kertas, dan menyerahkannya ke sutradara. Isi tulisannya, saya tidak bisa mendengar suara Anda, tapi saya bisa merasakan isi hati Anda lewat cerita film ini. Beri saya 1 minggu. Jika Anda tidak puas, saya akan mundur. Sutradara itu terdiam. Ia membaca tulisan Raka dengan seksama, lalu mengangguk. Baik, 1 minggu, katanya pelan. Selama 7 hari itu, Raka bekerja siang dan malam. Ia meminta naskah lengkap film, lalu menonton potenggen-potenggen adegannya berulang kali tanpa suara, hanya mengandalkan ekspresi wajah para aktor, pencahayaan, dan gerak kamera. Ia mencatat setiap detil. Kapan seseorang menangis, kapan cahaya menjadi redup, kapan angin meniup daun-daun. Semua itu ia jadikan bahan baku untuk menciptakan musik.
Ia tidak menciptakan musik dari suara tapi dari rasa. Ia bertanya pada dirinya sendiri, jika aku berada di dalam cerita ini, apa yang kurasakan? Ketika 1 minggu berlalu, Raka kembali ke studio film. Ia membawa flash disk kecil birunya dan menyambungkannya ke komputer editing. Semua kru berkumpul, termasuk orang-orang yang sebelumnya meragukannya. Adegan pertama diputar. Film dimulai dari suasana malam yang hening. Kamera menyusuri jalan sepi. Musik Raka masuk pelan, dengan nada rendah dan dentuman lembut menggambarkan kesunyian dan ketegangan. Lalu muncul adegan konflik. Musik berubah menjadi cepat, berdebar. Suara biola digitalnya menghantam seperti detak jantung. Saat adegan haru muncul, musik menjadi sendu, menyatu dengan mimik sang aktor yang menangis. Ketika adegan selesai, ruangan sunyi. Semua orang memandang ke arah Raka bukan lagi dengan pandangan bingung, tapi penuh kagum. Sutradara mendekat dan menepuk pundaknya. Ia tidak berkata banyak, hanya satu kata yang diucapkan perlahan, supaya Raka bisa membaca bibirnya. Sempurna. Hari itu, Raka tidak hanya dilihat sebagai anak tuli yang bisa bikin musik. Ia mulai dianggap sebagai seniman sejati. Ia diundang ke berbagai komunitas film, festival lokal, hingga seminar tentang inklusivitas dalam seni. Beberapa jurnalis menulis artikel tentangnya, memberi judul seperti Komposer Tanpa Pendengaran yang Menggetarkan Hati Penonton, atau Musik Tanpa Suara tapi Penuh Rasa. Nama Raka mulai menjadi simbol inspirasi. Namun, di balik itu semua, Raka tetap rendah hati. Ia masih menulis I Did Musik di buku kecilnya. Ia masih bekerja di kamar sempit dengan lampu kedap-kedip dan meja kayu tua. Tapi sekarang, ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi merasa sendirian. Dunia perlahan membuka mata bahwa keistimewaan bukanlah kekurangan. Dan bagi Raka, musik bukan tentang suara. Musik adalah tentang rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tentang bagaimana getaran bisa menjadi puisi, dan bagaimana keheningan bisa menjadi lagu paling indah. Raka duduk di bangku ruang tunggu gedung pertunjukan, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam polos. Tangannya menggenggam erat sebuah flash disk kecil berwarna biru yang telah menemaninya sejak awal perjalanannya. Hari itu adalah hari yang tak pernah ia bayangkan. Sebelumnya, hari di mana musik ciptaannya diperdengarkan di depan ratusan penonton dalam acara Festival Film Nasional. Gedung itu megah, lampunya terang benderang, dan orang-orang berlalu lalang mengenakan pakaian rapi, jas, dan gaun. Semua terlihat percaya diri, tersenyum sambil bercakap-cakap, menyapa dengan suara lantang. Raka hanya duduk diam. Ia tak mendengar apa-apa, hanya melihat dunia bergerak dalam diam. Ia sempat merasa gugup, sangat gugup. Bukan karena takut karyanya tidak dihargai, tapi karena ia merasa asing. Di tempat yang penuh kota-kota, ia tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Tapi ia mencoba tetap tenang. Ia menuliskan kalimat penenang di buku catatannya. Aku tidak perlu bicara untuk didengar. Musikku yang akan bicara. Festival itu adalah ajang besar yang mempertemukan sutradara, aktor, produser, dan pekerja seni dari seluruh Indonesia. Salah satu film yang ditayangkan malam itu adalah film yang menggunakan musik ciptaan Raka. Sebuah film yang mengangkat tema kesedihan dan harapan seorang anak kehilangan ibunya. Musik Raka mengisi hampir seluruh perjalanan emosional film itu. Sebelum film diputar, Mick naik ke atas panggung. Ia berbicara dengan penuh semangat, lalu menyebut satu nama. Kita sambut komposer muda yang menciptakan musik film ini, Raka. Ruangan penuh tepuk tangan. Raka berdiri perlahan, tangannya dingin, jantungnya berdegup cepat.
Ia melangkah menuju panggung, ditemani salah satu panitia yang juga bisa bahasa isyarat. Saat tiba di panggung, lampu menyinari wajahnya. Ia menatap penonton yang berdiri memberinya tepuk tangan. Sebagian dari mereka sudah membaca kisah Raka dari berita dan media sosial di hadapan ia. Panitia memberinya mikrofon, tapi ia hanya menatapnya, lalu menggeleng pelan. Ia tidak akan berbicara lewat suara. Ia membuka buku catatannya dan memperlihatkan halaman yang sudah ia siapkan semalam. Di situ tertulis dengan huruf besar, "Saya tidak bisa mendengar kalian, tapi saya bisa merasakan kalian. Terima kasih telah mendengarkan musik saya." Penonton berdiri, beberapa meneteskan air mata. Saat itu, bukan kata-kata yang membuat ruangan itu penuh makna, tapi keheningan yang disampaikan dengan rasa tulus. Setelah film selesai diputar, penonton memberi tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan menghampiri Raka secara langsung, memberikan pelukan hangat dan isyarat jempol. Salah satu sutradara senior menyentuh dadanya sambil menunjuk ke arah Raka, lalu berkata dengan mulut yang mudah dibaca, "Kamu punya hati yang besar dan telinga yang bisa mendengar lewat jiwa." Malam itu, Raka diundang ke sesi khusus panel diskusi. Ia tidak bisa berbicara secara langsung, tapi panitia menayangkan sebuah video pendek tentang proses kreatif Raka. Dalam video itu, terlihat Raka di kamarnya yang sederhana, membuat musik menggunakan cahaya, getaran, dan imajinasi. Terlihat juga ibunya tersenyum dengan bangga sambil memegang foto kecil Raka saat masih bayi. Namun, bukan hanya itu. Salah satu hal paling mengejutkan terjadi di akhir acara. Seorang perwakilan dari festival film internasional di Eropa yang hadir malam itu naik ke atas panggung. Ia mengumumkan bahwa film yang menggunakan musik Raka akan dibawa ke Berlin Film Week, dan Raka diundang secara resmi sebagai tamu kehormatan untuk menghadiri pemutaran filmnya di sana. Raka membeku. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap ibunya yang duduk di barisan depan sambil menangis dalam diam, mengatupkan tangan di dada dan menatap anaknya dengan bangga. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar didengar. Tapi di balik semua tepuk tangan dan pengakuan itu, malam itu juga menorehkan satu kejadian penting yang tak terlihat oleh banyak orang. Saat Raka kembali ke belakang panggung, ia duduk sebentar dan memandangi flash disk birunya. Ia teringat semua proses yang sudah ia lewati: meja kayu yang bergetar, lampu yang berkedip, suara dunia yang tidak pernah ia dengar, tapi bisa ia rasakan. Lalu, ia menulis satu kalimat di bukunya. Musik bukan suara, musik adalah perasaan yang menari dalam sunyi. Setelah gemuruh tepuk tangan dan sorotan media di festival nasional, hidup Raka mulai berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tawaran proyek datang bertubi-tubi. Ia diminta menjadi pengisi musik untuk dokumenter, animasi, bahkan serial televisi. Ia juga mulai diajak berkolaborasi oleh musisi dan produser ternama. Raka, si anak tuli dari kampung kecil, kini menjadi nama yang mulai sering dibicarakan di dunia perfilman dan musik tanah air. Namun seperti yang sering terjadi, semakin seseorang melangkah, semakin besar pula tantangan yang datang menghampiri. Hari-hari Raka kini dipenuhi jadwal. Ia mulai kesulitan membagi waktu antara pekerjaan, istirahat, dan hal-hal kecil yang dulu selalu ia nikmati, seperti duduk diam di kamarnya, menempelkan telapak tangan ke meja, dan merasakan getaran bass dari lagu-lagu ciptaannya sendiri. Ia mulai merasa kehilangan momen sunyi yang dulu justru menjadi kekuatan terbesar dalam karyanya. Puncaknya terjadi ketika ia menerima proyek untuk menggarap musik film kolosal yang melibatkan banyak aktor papan atas dan disutradarai oleh nama besar. Proyek ini adalah yang paling besar
paling prestisius, sekaligus paling menekan. Tim produksi memberinya jadwal ketat, revisi berkali-kali, dan tekanan untuk menyesuaikan selera pasar. Mereka mulai menuntut gaya musik yang lebih komersial dan berisik. Raka merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi menciptakan dari hati, semua harus cepat, ramai, dan menjual. Suatu malam, ia duduk di depan komputer dengan layar menyala, proyek terbuka, tetapi tidak satupun nada bisa ia hasilkan. Lampu berkedip, grafik bergerak, tapi Raka hanya menatap kosong. Tangannya tidak bergerak, hatinya lah yang beku. Ia menutup laptopnya pelan dan beranjak keluar rumah. Ia berjalan kaki ke tempat masa kecilnya, sebuah lapangan kosong di belakang desa, tempat ia dulu suka duduk sambil memandangi langit malam. Di sana, ia duduk di atas rumput, menatap langit yang sepi. Seperti dulu, ia memejamkan mata, menempelkan tangannya ke dada, mencoba merasakan getaran yang dulu selalu mengalir. Tapi malam itu, ia tidak merasakan apa-apa. Untuk pertama kalinya, Raka merasa kehilangan musiknya. Bukan karena ia tuli, tapi karena ia terlalu lama mengikuti suara orang lain, hingga lupa bagaimana mendengar dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk berhenti dari proyek film besar itu. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Beberapa orang menyebutnya sombong, tidak profesional. Tapi bagi Raka, itu bukan keputusan sembrono. Itu adalah langkah menyelamatkan jiwanya sebagai seniman. Ia kembali ke rumah, kembali ke kamar lamanya. Ia membuka flash disk biru yang hampir ia lupakan. Di dalamnya masih tersimpan ratusan file lama, lagu-lagu yang ia buat ketika dunia belum mengenalnya. Ketika ia masih bermain dengan getaran meja dan lampu yang berkedip, ia memutar satu lagu lama, lagu yang belum selesai, lagu yang ia buat ketika masih belajar, saat belum paham software canggih, saat masih menggunakan logika sederhana dan perasaan tulus. Ia mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan jiwanya. Tangannya mulai bergerak. Ia melanjutkan lagu itu, tapi kali ini tanpa tekanan, tanpa tuntutan, tanpa target. Ia hanya menciptakan karena ia ingin, karena ia butuh. Hari demi hari ia kerjakan lagu itu. Ia menyempurnakannya dengan teknik baru, tapi tidak mengubah hati yang dulu ia tanamkan dalam setiap nadanya. Lagu itu perlahan menjadi simfoni emosional tentang kehilangan, tentang pencarian diri, tentang jatuh dan bangkit kembali. Setelah 2 minggu, lagu itu selesai. Ia tidak mengunggahnya ke media sosial, tidak juga mengirim ke label musik. Ia hanya mengirimkan satu salinan kepada seseorang ibunya. Di surat kecil yang ia selipkan, ia menulis, "Ini lagu yang dulu belum selesai, Bu. Sekarang sudah. Lagu ini tentang aku, tentang ibu, tentang mimpi yang hampir hilang, tapi juga tentang harapan yang tidak pernah padam." Ibunya menangis mendengarkannya, tidak karena nadanya, tapi karena ia tahu anaknya telah kembali menjadi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, lagu itu secara tidak sengaja diputar oleh seorang produser film luar negeri yang sedang mengunjungi Indonesia. Ia mendengarnya di rumah. Seorang teman lalu bertanya, "Siapa pembuat lagu ini?" Seperti mendengarkan suara yang lahir dari keheningan. Lagu itu akhirnya digunakan sebagai musik utama dalam sebuah film pendek yang mengangkat tema perjalanan jiwa melawan dunia. Film itu ditayangkan di beberapa festival internasional. Raka pun kembali diundang bukan karena kehebohan, tapi karena kejujuran dalam karyanya. Hari itu mendung, langit abu-abu seperti sedang menyimpan tangis yang belum sempat turun. Raka duduk di sebuah kursi kayu di teras rumahnya, menatap pepohonan yang melambai pelan tertiup angin. Di pangkuannya, sebuah kotak kayu tua tergeletak, penuh debu
tapi menyimpan kenangan yang tak ternilai. Kotak itu ditemukan ibunya saat membersihkan gudang. Isinya adalah barang-barang masa kecil Raka. Gambar-gambar isyarat yang dulu ia pelajari sendiri, potongan kertas dari buku musik tua, dan surat-surat kecil yang ia tulis pada dirinya sendirian. Dulu ia sebut surat untuk masa depan. Raka membuka satu persatu kertas-kertas itu. Ia membaca tulisan tangannya yang goyah dan besar. Raka yang sudah besar, apakah kamu sudah bisa mendengar? Kalau belum, tidak apa-apa. Semoga kamu bisa membuat lagu yang bisa bikin orang menangis. Ia tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau kamu sudah punya teman, peluk mereka ya. Jangan biarkan mereka merasa sendiri, kayak aku waktu kecil. Gemetar saat membaca kalimat itu. Ia ingat masa-masa di mana ia sering duduk sendirian di pojok kelas saat tidak ada yang mau bermain dengannya. Saat bahkan guru pun menganggapnya tak bisa apa-apa. Namun surat terakhir yang ia baca justru membuatnya benar-benar terdiam. Kalau suatu hari kamu merasa capek dan ingin berhenti, ingat ya, kita sudah sejauh ini bukan untuk menyerah. Aku percaya sama kamu. Jangan lupakan aku, Raka yang kecil. Hari itu, Raka tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena ia sadar anak kecil yang dulu tak punya siapa-siapa itu kini telah menjadi orang yang membuat banyak hati tersentuh. Beberapa minggu setelah menemukan kotak itu, Raka mendapat tawaran yang tidak ia duga. Sebuah komunitas pendidikan inklusif untuk anak-anak difabel mengundangnya menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk Mendengar dengan Hati. Acara itu akan dihadiri oleh guru-guru dari seluruh Indonesia, juga anak-anak tuli dari berbagai daerah. Awalnya Raka ragu, ia bukan pembicara, dan ia tahu dunia panggung bukan miliknya. Tapi sesuatu dalam hatinya berkata bahwa ini bukan tentang berbicara, melainkan tentang berbagi. Ia teringat surat-surat kecil itu, terutama yang terakhir, jangan lupakan aku. Maka ia menyanggupi undangan itu. Hari pelaksanaan tiba. Aula besar dipenuhi oleh kursi yang hampir semuanya terisi. Anak-anak tuli duduk di barisan depan bersama para orang tua dan guru. Beberapa memakai alat bantu dengar, sebagian besar tidak. Mereka datang bukan untuk mendengar, tapi untuk merasakan cerita yang akan dibagikan. Raka naik ke panggung, didampingi penerjemah bahasa isyarat. Ia tidak membawa laptop, tidak membawa presentasi. Ia hanya membawa kotak kayu kecil itu. Ia teater maya, lalu memperlihatkan kartis-kartis yang sudah menguning itu dengan bahasa isyarat dan tulisan di layar. Ia mulai bercerita. Ia bercerita tentang saat pertama kali merasa berbeda, saat dipanggil anak, gagal, saat hanya bisa merasakan suara lewat getaran meja, tentang bagaimana ia belajar musik dari lampu yang berkedip, bukan dari nada yang terdengar, dan tentang bagaimana ia menciptakan lagu tanpa mendengar satupun suara. Setiap kalimatnya menyentuh. Anak-anak di hadapannya menatap dengan mata berbinar. Beberapa guru terlihat terdiam, mungkin merasa malu pernah meremehkan anak-anak seperti Raka di kelas mereka sendiri. Tapi bagian paling menyentuh adalah ketika Raka menunjukkan satu surat, lalu menulis kalimat besar di layar. Kalau suatu hari kamu merasa capek dan ingin berhenti, ingat ya, kita sudah sejauh ini bukan untuk menyerah. Ia menunjuk surat itu, lalu menunjuk ke dada. Kemudian ia menunjuk satu persatu anak-anak di depan panggung dan mengisyaratkan, kalian semua hebat, jangan berhenti bermimpi, walau dunia tidak bisa mendengar kalian. Aula itu sunyi bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua hati sedang berbicara. Setelah acara selesai, seorang anak perempuan tuli berusia 9 tahun menghampirinya. Dengan tangan kecilnya, ia memberikan sebuah kertas kepada Raka. Di dalamnya ada gambar anak laki-laki dan seorang komposer berdiri berdampingan di panggung, dikelilingi bintang-bintang kecil
Di bawah gambar itu tertulis, "Aku mau jadi seperti Kak Raka." Raka tersenyum. Ia memeluk anak itu dengan hangat. Ia tahu, malam itu ia telah memberikan sesuatu yang lebih besar dari musik. Ia telah memberi harapan. Musim hujan mulai tiba. Di luar, air turun dengan tenang, membasahi genting dan dedaunan. Raka duduk di depan jendela kamarnya, memperhatikan rintik hujan yang menari di kaca. Ia tidak bisa mendengar suara hujan, tapi ia bisa merasakan ketukannya dari getaran tanah, dari gerakan air, dan dari perasaan yang mengalir pelan di dadanya. Hari-harinya kini tak lagi sesibuk dulu. Setelah ia tampil dalam seminar nasional, Raka memutuskan untuk menolak sebagian besar proyek komersial. Bukan karena ia tidak butuh uang atau kesempatan, tapi karena ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya seorang komposer. Ia juga penghubung antara dunia yang bisa mendengar dan dunia yang hanya bisa merasakan. Keputusan itu membuatnya kembali lebih banyak di rumah. Namun kali ini, ia tidak merasa kesepian. Justru ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Ia mulai menulis jurnal harian bukan tentang musik, tapi tentang perasaan. Tentang bagaimana dunia bisa berbicara lewat cahaya, gerak, sentuhan, dan kehadiran. Suatu malam, ia mendapat pesan dari seorang guru terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Pesannya singkat namun menyentuh. "Kami punya beberapa anak dengan trauma dan gangguan bicara. Mereka sulit merespon suara. Tapi setelah mendengarkan salah satu musikmu, ada anak yang mulai membuka tangan dan satu anak lain yang tersenyum untuk pertama kali. Musikmu menyembuhkan mereka. Maukah kamu datang?" Raka membaca pesan itu berulang-ulang. Tangannya gemetar. Ia tidak pernah menyangka musik yang ia buat dalam diam ternyata bisa menyentuh jiwa-jiwa yang bahkan belum bisa berkota-kota. Ia menjawab, "Saya akan datang." Beberapa hari kemudian, ia tiba di sebuah pusat terapi kecil di pinggiran kota. Tempatnya sederhana, dengan taman kecil di halaman dan ruang terapi berisi alat-alat warna-warni. Raka disambut hangat oleh para terapis. Di ruang utama, sekitar 7 anak duduk di atas matras. Mereka tidak banyak bicara. Sebagian menatap kosong, sebagian menunduk, dan ada pula yang terus menggoyangkan tubuhnya sebagai reaksi dari rasa cemas. Raka tidak berkata apa-apa. Ia duduk di sudut ruangan, membuka laptopnya, dan mulai memainkan satu komposisi musik-musik yang ia buat saat hujan turun. Musik itu pelan, penuh nada lembut, dan memiliki pola ritmik yang konsisten seperti detak jantung. Awalnya, ruangan tetap sunyi. Tapi, setelah 1 menit, perubahan kecil mulai terjadi. Seorang anak perempuan yang tadinya menggenggam tangan erat-erat mulai membuka jarinya perlahan. Anak laki-laki di pojok ruangan yang semula gelisah mulai diam dan menatap ke arah laptop. Raka dan anak paling kecil yang katanya belum pernah tersenyum selama 6 bulan terakhir, tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lampu yang berkedip mengikuti musik. Matanya berbinar dan bibirnya sedikit terangkat. Senyum pertamanya, Raka tidak bisa berkata-kata. Ia menatap anak-anak itu, lalu menutup matanya, menempelkan tangannya ke lantai, merasakan getaran yang muncul dari tubuh-tubuh kecil itu. Ia tahu, mereka sedang tidak sekadar mendengar. Mereka sedang merasakan, seperti dulu dirinya. Selama beberapa minggu berikutnya, Raka datang secara rutin ke pusat terapi itu. Ia tidak hanya memutar musik, ia mulai menciptakan musik khusus untuk masing-masing anak dengan ritme, frekuensi, dan pola cahaya yang disesuaikan dengan reaksi mereka. Ia belajar dari bahasa tubuh, dari cara anak-anak itu menatap, bergerak, dan menyentuh. Ia menciptakan satu lagu khusus berjudul
untuk yang tak pernah bicara. Lagu itu tidak punya lirik, tidak punya dentuman keras, hanya alunan suara lembut yang seperti bisikan dari jiwa ke jiwa. Lagu itu diputar setiap kali sesi terapi dimulai, dan setiap kali itu pula anak-anak menjadi lebih tenang, lebih terbuka, dan perlahan mulai berani menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Suatu hari, seorang ibu dari salah satu anak menghampiri Raka. Wajahnya sembab, tapi senyumnya begitu tulus. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anak saya tidak pernah bisa tidur tenang sejak kecil, tapi sejak dia dengar musik dari Kak Raka, dia bilang, "Aku mau mimpi yang tenang, Ma." Itu kalimat pertamanya. Raka, air matanya jatuh. Ia tidak pernah merasa seterharu ini, bukan karena musiknya terkenal, bukan karena dipanggil ke panggung besar, tapi karena lagu yang ia ciptakan dalam diam bisa menjadi pelukan bagi anak-anak yang pernah terjebak dalam sepi. Malam itu, Raka kembali ke rumah, menulis satu kalimat besar di jurnalnya. Mungkin aku tidak bisa menyembuhkan dunia, tapi kalau satu lagu bisa menyembuhkan satu hati saja, itu sudah cukup. Waktu berlalu. Tahun-tahun berjalan cepat seperti nada-nada yang saling menyambung dalam komposisi kehidupan. Raka kini sudah tidak lagi hanya dikenal sebagai komposer tuli yang menginspirasi. Ia telah menjadi simbol harapan, ikon dari kekuatan. Diam yang berbicara lebih nyaring daripada teriakan. Namanya masuk dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh versi sebuah media ternama. Ia pernah duduk di depan ribuan orang di luar negeri, berbagi tentang musik, tentang kehidupan tanpa suara, tentang cara dunia tetap bisa didengar meski telinga tak berfungsi. Ia pernah menolak tawaran-tawaran besar hanya agar bisa tetap membuat musik yang tulus, bukan hanya yang laku di pasaran. Namun meski dikelilingi pengakuan, penghargaan, dan sorotan, Raka tetap sama. Ia masih tinggal di rumah kecil bersama ibunya, masih duduk di meja kayu yang dulu jadi tempatnya belajar merasakan getaran, dan masih menyimpan flash disk biru yang menjadi saksi semua perjalanannya. Satu pagi, ia terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan sedih, bukan bahagia, hanya tenang, seperti ada bisikan halus yang memintanya membuat sesuatu karya terakhir. Ia membuka laptop, membuka software musik yang sudah akrab sejak remaja, lalu menuliskan di judul proyeknya, "Untuk semua yang tidak pernah didengar." Lagu itu tidak akan dimainkan di konser, tidak akan dirilis ke publik, tidak untuk pujian, tidak untuk pengakuan, hanya untuk satu hal. Penutup dari semua kisah, ia mulai menyusun nada dari memori yang paling dalam. Ia mengambil irama dari getaran pertama yang ia rasakan di meja kayu masa kecil. Ia tambahkan pola cahaya dari lampu berkedip yang dulu menjadi gurunya. Lalu ia masukkan alunan dari suara hujan yang tak pernah ia dengar, tapi selalu ia bayangkan. Setiap bagian lagu seperti mozaik kenangan wajah ibunya, tangisan pertamanya yang tak ia dengar, guru-guru yang mengejek, anak-anak yang ia bantu, dan senyum pertama yang ia berikan untuk dunia. Ia menangis dalam diam saat menyelesaikan bagian akhir. Tidak sedih, tapi penuh rasa syukur. Lagu itu selesai dalam 3 hari. Tidak ada revisi, tidak ada keraguan. Hoti Roka tahu itu sudah cukup. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar menyebari bunda. Raka sakit keras, usianya sudah lanjut dan tubuhnya mulai lemah. Raka menemani ibunya di rumah sakit, menggenggam tangannya setiap malam. Meski tidak banyak bicara, mereka saling memahami. Mata mereka bicara lebih dalam dari kata-kata. Suatu malam, saat ibunya hampir tertidur, Raka menempelkan headphone ke telinga ibunya dan memutar lagu terakhir yang ia buat. Ibunya memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya. Tangannya yang lemah bergerak pelan, menuliskan di kertas, "Lagu ini seperti dirimu, sunyi
tapi menyentuh hingga ke jiwa. Hari itu menjadi hari terakhir ibunya di dunia. Tapi Bogi, Raka, itu juga menjadi hari ibunya abadi dalam nada. Setelah pemakaman, Raka tidak tampil di mana-mana. Ia tidak terlihat di layar, tidak membuat musik baru. Ia tidak menghilang, hanya kembali ke tempat paling penting dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda tuli datang ke rumah Raka. Ia membawa sebuah surat dan sebuah kotak berisi speaker kecil yang bisa bergetar. Di suratnya, ia menulis, "Saya tidak tahu bagaimana rasanya musik, tapi lagu-lagu Kak Raka membuat saya bisa merasakan dunia untuk pertama kalinya. Saya belajar dari cara Kakak hidup. Saya ingin meneruskan jalan itu, walaupun saya tidak sehebat Kakak. Tapi kalau Kakak berkenan, ajari saya." Raka pemuda itu, ia melihat dirinya sendiri di sana, anak yang dulu dianggap tidak punya masa depan. Ia tersenyum, lalu menulis di papan tulis kecil, "Kalau kamu bisa merasakan, kamu sudah hebat. Mari kita buat dunia ikut merasakannya." Hari-hari berikutnya, mereka duduk berdampingan di meja tua itu. Pemuda itu memegang papan getar, belajar merasakan pola ritme. Raka tidak lagi mengejar panggung. Ia hanya mengejar satu hal, mewariskan harapan. Tahun-tahun berjalan, Raka semakin menua, tapi karya-karyanya justru semakin dicintai. Di sekolah-sekolah tuli, musik Raka diputar bukan untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Ia menjadi semacam bahasa rahasia bagi mereka yang dulu tak pernah punya tempat di dunia bising. Dan akhirnya, pada suatu hari yang tenang, tubuh Raka ditemukan tertidur di kursi dekat jendela dengan laptop yang masih menyala. Di layar, hanya ada satu kalimat yang ia tulis sebelum tertidur. "Aku mungkin tidak pernah mendengar dunia, tapi dunia akhirnya mau mendengar aku." Tentang seorang anak tuli yang pernah dihina, diremehkan, dianggap tak punya masa depan. Tapi ia memilih untuk tidak menyerah. Ia belajar merasakan dunia dengan caranya sendiri. Ia menjadikan keheningan sebagai kekuatan. Ia mengubah luka menjadi lagu, dan akhirnya mengajarkan kita semua bahwa suara tidak selalu harus didengar, kadang cukup dirasakan dari hati. Raka mungkin telah pergi, tapi lagunya akan terus hidup dalam keheningan, dalam getaran, dalam air mata, dan dalam setiap jiwa yang pernah merasa sendirian dan akhirnya tahu bahwa mereka juga pantas untuk didengar.